Aku pikir kepulanganku akan membawa kebahagiaan. Aku ingin memeluk putriku dan mengejutkan suamiku. Namun, tawa riang di dalam rumah itu, yang kontras dengan tangis pilu di teras, membuka mataku. Malam itu, aku bersumpah mereka akan membayarnya. Semua yang kupercaya hancur dalam sekejap. Sebuah rencana besar mulai terbentuk di kepalaku. Tak kusangka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan udara selama 3 jam dari Surabaya terasa sangat melelahkan. Tubuhku rasanya remuk. 5 hari terakhir aku habiskan untuk mengurus pameran besar yang menentukan nasib perusahaanku. Aku Gita, seorang manajer pemasaran yang selalu berusaha menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Di bandara, aku memutuskan untuk tidak memesan taksi online langgananku. Aku hanya ingin cepat sampai di rumah. Aku mengambil taksi bandara biasa, melempar koper kecilku ke bagasi, dan menyebutkan alamat rumahku. Rumah yang kubangun bersama Rangga, suamiku, dari nol. Sepanjang perjalanan, aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota Jakarta berkelip seperti ribuan kunang-kunang. Aku tersenyum membayangkan reaksi Rangga. Aku sengaja tidak mengabari kepulanganku malam ini. Jadwal asliku adalah besok siang. Aku ingin memberinya kejutan. Aku juga rindu setengah mati pada Delia, putri kecilku yang baru berusia 5 tahun. Aku sudah membelikannya boneka kelinci besar yang sekarang terbungkus rapi di dalam tas jinjingku. Untuk Rangga, aku membawakan jam tangan edisi terbatas yang sudah lama dia inginkan. Ponselku mati total sejak mendarat. Baterainya habis. Aku lupa mengisi daya semalam karena terlalu sibuk membereskan sisa pekerjaan di hotel. Tapi itu tidak masalah. Sebentar lagi aku akan bertemu mereka. Sudah sampai, Mbak. Suara sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku membayar ongkosnya, sedikit melebihkan. Aku terlalu senang untuk repot-repot menunggu kembalian. Aku turun dari taksi, menyeret koperku yang berdecit pelan di aspal. Taksi itu berlalu, meninggalkan aku dalam kesunyian malam. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 10 malam. Komplek perumahan kami sepi. Aku berjalan perlahan menuju rumah nomor 12B. Pagar rumah tidak terkunci. Sedikit aneh, tapi mungkin Rangga lupa menguncinya. Aku mendorong pagar itu pelan-pelan. Aku tidak ingin menimbulkan suara. Aku ingin kejutanku berhasil. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat ruang tamu. Lampunya terang benderang. Aku tersenyum. Mereka pasti masih bangun. Lalu aku mendengarnya. Tawa. Bukan tawa Delia. Ini tawa orang dewasa. Tawa Rangga yang khas, keras dan meledak-ledak. Disusul tawa lain. Tawa melengking seorang wanita. Aku kenal tawa itu. Itu tawa Winda, ibu mertuaku. Hatiku menghangat. Ah, ibu mertuaku sedang berkunjung rupanya. Baguslah, dia bisa ikut merayakan kepulanganku. Aku melangkah lebih dekat, menyeret koperku di jalur setapak taman. Aku sengaja berjalan di atas rumput agar suara roda koper tidak terdengar. Dan saat itulah aku mendengarnya lagi. Suara lain. Suara yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Suara tangis. Itu suara Delia. Aku berhenti. Keningku berkerut. Mengapa Delia menangis? Aku mencari sumber suara itu. Teras rumah kami gelap. Lampu teras sengaja dimatikan. Aku melangkah perlahan ke arah teras, meninggalkan koperku di dekat gerbang. Mataku butuh beberapa detik untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan. Lalu aku melihatnya. Di sudut teras, meringkuk sendirian, ada sosok kecil. Sosok putriku, Delia. Dia hanya memakai piyama tipis. Tubuh mungilnya bergetar. Dia memeluk lututnya, menangis sesenggukan. Ibu Delia takut. Isaknya pelan. Jantungku seperti diremas. Duniaku berhenti berputar. Mengapa putriku ada di luar? Sendirian? Di malam yang dingin ini? Di dalam, tawa Rangga dan Winda kembali terdengar.
Lebih keras. Mereka terdengar sangat bahagia. Hahaha, kamu benar-benar keterlaluan, Rangga. Bisa-bisanya Gita percaya. Itu suara Winda. Dia itu bodoh, Bu. Terlalu sibuk sama pekerjaannya. Dia tidak akan tahu kita sedang pesta di sini, sahut Rangga. Pesta? Nafasku tercekat. Aku tidak mengerti. Ibu dingin. Lirih Delia lagi di teras. Tangisannya merobek hatiku. Aku ingin berlari, memeluknya, membawanya masuk. Tapi kakiku terpaku. Tanganku gemetar hebat. Aku merogoh tasku. Tas jinjing berisi boneka kelinci untuk Delia. Aku melemparkan boneka itu. Aku tidak peduli. Aku mencari ponselku. Aku ingat ponselku mati. Sial. Aku panik. Aku harus merekam ini. Ini adalah bukti. Bukti dari sesuatu yang aku belum tahu apa. Tapi aku tahu ini salah. Aku merogoh tasku lagi. Mencari powerbank. Tanganku yang gemetar membuatnya sulit. Akhirnya aku menemukannya. Aku mencolokkan kabelnya. Ponselku menyala. 5%. Aku menekan tombol rekam video. Aku tidak peduli dengan kualitas gambarnya. Aku hanya butuh suaranya. Aku arahkan kamera ke sosok Delia yang masih menangis. Ibu Delia mau masuk, takut gelap. Aku rekam tangisannya selama 1 menit penuh. Lalu, aku beringsut pelan ke arah jendela ruang tamu. Aku tidak menampakkan diriku. Aku hanya mendekatkan ponselku ke celah jendela. Minum lagi, Rangga. Mumpung si ratu sibuk itu belum pulang. Suara Winda lagi. Tenang, Bu. Dia baru pulang besok siang. Kita masih punya banyak waktu. Apalagi Clarissa sebentar lagi sampai. Jawab Rangga. Clarissa? Siapa Clarissa? Anak itu di luar aman, kan? Tanya Winda. Suaranya terdengar malas. Aman. Dia tidak akan berani masuk kalau tidak kita buka. Biarkan saja dia di situ. Mengganggu saja dari tadi. Minta ibunya pulang. Berisik. Kata Rangga. Suamiku. Suara suamiku yang ku kenal. Mengatakan itu tentang putrinya sendiri. Darahku mendidih. Lalu sedingin es. Aku tidak bisa merasakan kakiku lagi. Aku terus merekam. Aku merekam tawa mereka. Aku merekam denting gelas. Aku merekam rencana mereka menunggu seseorang bernama Clarissa. Aku merekam semua itu. Sementara di teras, putriku menangis kedinginan memanggil namaku. 3 menit. Ponselku akhirnya mati lagi. Baterainya habis. Tapi aku sudah mendapatkan yang kubutuhkan. Aku tidak menangis. Belum. Rasa sakit di dadaku begitu hebat, begitu pekat, hingga tidak ada ruang untuk air mata. Yang ada hanya amarah yang dingin dan menusuk. Aku mundur perlahan. Langkah demi langkah. Menjauhi jendela. Aku menatap Delia sekali lagi. Dia sudah tidak sesenggukan. Dia hanya terisak pelan. Kelelahan. Maafkan ibu. Sayang. Ibu belum bisa menyelamatkanmu malam ini. Tapi ibu bersumpah. Mereka akan membayar setiap tetes air matamu. Aku tidak jadi masuk. Aku berbalik badan. Aku meraih koperku yang tergeletak di dekat gerbang. Aku menyeretnya pergi. Menjauhi rumahku sendiri. Aku berjalan dalam kegelapan. Di bawah tatapan rembulan yang pucat. Dengan suara tawa suamiku dan tangisan putriku terngiang di telingaku. Kejutan itu berhasil. Aku yang terkejut. Terkejut sampai ke tulang sumsumku. Di ujung jalan komplek. Aku berhenti. Aku menahan sebuah ojek yang kebetulan lewat. Ke hotel terdekat. Pak, hotel mana saja? Kataku dengan suara serak. Malam itu, aku tidak pulang. Aku memulai sebuah perang. Dan, rencana rahasia, ku baru saja dimulai. Aku akan membalas mereka. Pintu kamar hotel bernomor 302 itu tertutup dengan bunyi pelan. Aku bersandar di baliknya. Masih memegang erat gagang koperku. Kamar ini terasa asing. Bersih, steril, dan dingin. Sangat kontras dengan kekacauan yang membara di dalam kepalaku. Selama 10 menit aku hanya berdiri diam. Aku mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi.
Rangga, suamiku. Winda, ibu mertuaku. Delia, putriku. Fakta-fakta itu berputar di otakku seperti pecahan kaca. Rangga dan Winda tertawa di dalam. Delia menangis di luar. Mereka menyebutku, si ratu sibuk, dan bodoh. Mereka menunggu wanita lain bernama Clarissa. Mereka sengaja mengunci Delia di teras. Aku melepaskan koperku. Benda itu jatuh tergeletak di lantai berkarpet. Lalu tubuhku mulai bergetar. Getaran itu dimulai dari kakiku, merambat naik ke lututku, lalu ke seluruh tubuhku. Aku tidak bisa menahannya. Aku melangkah ke tempat tidur, duduk di tepinya, dan tangisku pecah. Bukan tangisan pilu seperti Delia. Ini adalah tangisan yang hening namun penuh amarah. Air mata mengalir begitu saja, tanpa suara isakan. Aku menangisi pernikahanku. Aku menangisi kepercayaanku yang dihancurkan. Aku menangisi nasib putriku yang malang. Aku menangis untuk kebodohanku sendiri. Selama ini aku bekerja keras, lembur berhari-hari, mengumpulkan setiap rupiah, berpikir bahwa aku sedang membangun masa depan untuk keluargaku. Ternyata, aku hanya membangun istana untuk para pengkhianat. Mereka berpesta di atas keringatku. Mereka menertawakan ketidaktahuanku. Amarah itu kembali membara, lebih panas dari sebelumnya. Amarah ini mengeringkan air mataku. Aku tidak boleh hancur. Aku bangkit dari tempat tidur. Aku mengambil ponselku dan powerbank dari dalam tas. Aku harus mengisi daya ponsel ini. Rekaman tadi adalah satu-satunya peganganku. Sambil menunggu ponselku terisi sedikit daya, aku berjalan ke kamar mandi. Aku membasuh wajahku dengan air dingin. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mataku merah dan bengkak. Wajahku pucat. Aku terlihat menyedihkan. Kamu tidak boleh menyedihkan, Gita. Aku berbisik pada bayanganku sendiri. Kamu harus kuat. Demi Delia. Demi Delia. Ya, demi putriku. Aku harus mengeluarkannya dari rumah itu. Tapi bagaimana? Jika aku datang ke sana sekarang, menggedor pintu dan membuat keributan, apa yang akan terjadi? Mereka akan mengelak. Rangga akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang aku yang salah paham. Dia akan bilang Delia hanya dihukum sebentar. Dia akan bilang aku istri yang paranoid karena kelelahan bekerja. Dan Winda? Dia akan mendukung putranya. Dia akan menyalahkanku sebagai ibu yang tidak becus. Aku akan kalah sebelum berperang. Ponselku menyala. Baterai 10%. Aku segera memeriksa galeri. Video itu ada. Rekaman berdurasi 3 menit 12 detik. Aku memutarnya. Suara tangis Delia terdengar lagi. Ibu dingin. Lalu tawa Rangga dan Winda. Dia itu bodoh, Bu. Terlalu sibuk. Clarissa sebentar lagi sampai. Biarkan saja dia di situ. Mengganggu saja. Aku memutar video itu berulang kali. Aku memaksakan diriku mendengarkan setiap katanya. Aku harus menanamkan rasa sakit ini dalam-dalam, menjadikannya bahan bakar. Aku butuh bantuan. Tapi siapa? Orang tuaku di kampung? Mereka sudah tua. Aku tidak mau membebani mereka. Teman-temanku? Mereka akan bersimpati. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Aku butuh seseorang yang bisa berpikir jernih. Seseorang yang mengerti hukum. Lalu aku teringat satu nama. Indra. Indra adalah sahabat lamaku dari zaman kuliah. Kami dulu sangat dekat. Sebelum aku menikah dengan Rangga dan dia sibur dengan karirnya. Indra sekarang seorang pengacara. Pengacara yang hebat. Ku dengar. Ini sudah hampir tengah malam. Apa dia masih bangun? Aku tidak peduli. Ini darurat. Aku mencari namanya di kontakku. Tanganku gemetar saat menekan tombol panggil. Dering pertama. Tidak diangkat. Dering kedua. Halo? Sebuah suara serak dan berat menyahut di seberang. Suara orang baru bangun tidur. Indra? Suaraku serak. Gita? Ini Gita, kan? Ada apa jam segini? Kamu baik-baik saja? Indra langsung terdengar khawatir.
Mendengar suaranya yang tulus khawatir, pertahananku goyah lagi. Indra, aku butuh bantuan. Kamu di mana? Kamu kenapa? Saudaramu. Aku di hotel. Aku tidak tahu nama hotelnya. Aku baru pulang dari Surabaya, Indra. Rangga, dia. Aku tidak bisa melanjutkan. Gita, tenang. Tarik napas. Kata Indra. Suaranya yang tenang sedikit menenangkanku. Ceritakan pelan-pelan. Apa yang terjadi? Aku pun bercerita. Aku menceritakan semuanya. Dari niat awalku memberi kejutan, sampai suara tawa di dalam rumah, dan suara tangis Delia di teras. Aku menceritakan tentang rekaman video yang baru saja kuambil. Aku menceritakan tentang Clarissa, tentang mertuaku, tentang semua kata-kata menyakitkan yang kudengar. Selama aku bercerita, Indra diam. Dia hanya mendengarkan. Setelah aku selesai, keheningan menyelimuti kami selama beberapa detik. Bajingan. Akhirnya Indra mengumpat. Maaf, Gita. Tapi mereka bajingan. Aku tahu, Indra. Lirihku. Aku harus bagaimana sekarang? Aku mau mengambil Delia. Aku mau menghancurkan mereka. Oke, dengarkan aku, Gita. Indra berbicara dengan tegas. Suaranya kini tidak ada nada mengantuk sama sekali. Dia sudah beralih ke mode pengacara. Pertama, dan yang paling penting, jangan hubungi Rangga. Jangan hubungi siapapun yang berhubungan dengan dia. Jangan pulang ke rumah itu. Kamu di mana sekarang? Kirim lokasimu. Aku segera mengirimkan lokasi hotel tempatku menginap. Bagus. Tetap di sana. Kunci pintumu. Lanjut Indra. Kedua, video itu. Video itu adalah emas. Jangan dihapus. Kirimkan padaku sekarang juga. Lewat email atau WhatsApp. Segera. Aku segera mengirimkan file video itu kepadanya. Sudah terkirim. Kataku. Oke. Ini yang akan kita lakukan. Kata Indra. Kamu benar. Kalau kamu datang ke sana sekarang, kamu akan kalah. Mereka akan memutarbalikkan fakta. Kita tidak bisa gegabah. Video itu bukti kuat untuk penelantaran anak. Tapi kita butuh lebih. Lebih? Apa yang lebih buruk dari ini, Indra? Perselingkuhan. Siapa Clarissa? Kita harus cari tahu. Lalu soal keuangan. Kamu bilang kamu yang bekerja keras? Apa kalian punya perjanjian pranikah? Kami saling percaya. Kataku. Merasa bodoh. Indra mendesah. Tidak apa-apa. Banyak yang seperti itu. Gita, dengarkan aku. Mulai sekarang, kamu harus bermain cerdas. Rencana rahasia. Kita dimulai malam ini. Rencana rahasia. Ya. Secara resmi, kamu masih di Surabaya. Penerbanganmu besok siang. Jadi, kamu harus bersikap normal. Normal bagaimana? Besok pagi, setelah baterai ponselmu penuh, kirim pesan ke Rangga. Bilang padanya pekerjaanmu belum selesai. Ada masalah di kantor cabang, dan kamu harus tinggal di Surabaya 2 atau 3 hari lagi. Bersikaplah seperti Gita yang bodoh, dan gila kerja seperti yang mereka bilang. Aku mencerna kata-katanya. Itu masuk akal. Jika mereka mengira aku masih jauh, mereka akan lengah. Mereka akan melanjutkan pesta mereka. Lalu, apa? Tanyaku. Lalu, aku akan bekerja. Aku akan menyewa penyelidik swasta besok pagi. Kita akan pasang mata-mata di rumahmu. Kita akan cari tahu siapa Clarissa itu. Kita akan periksa aliran keuangan Rangga. Kita akan kumpulkan semua bukti perselingkuhan dan penggelapan aset, jika ada. Ya Tuhan. Indra, ini perang, Gita, dan kamu tidak akan berperang sendirian. Aku akan bersamamu. Indra, aku. Jangan pikirkan biayanya dulu. Aku akan tanggung. Anggap ini utang. Kamu bisa bayar setelah kamu memenangkan semuanya. Kata Indra. Aku tidak tahu harus berkata apa. Gita, kamu masih di sana? Ya.
Aku di sini, kataku. Terima kasih, Endra. Terima kasih. Simpan terima kasihmu. Sekarang, istirahatlah. Kamu pasti lelah. Besok pagi, lakukan seperti yang kubilang. Kirim pesan ke Rangga. Bersikaplah normal. Jangan sampai mereka curiga. Tapi Delia, bagaimana dengan Delia? Suaraku bergetar lagi. Indra terdiam sejenak. Itu bagian tersulit. Gita, untuk saat ini, kita belum bisa mengambilnya secara paksa. Kita harus menunggu bukti penelantaran itu lebih kuat. Aku janji, kita akan mengeluarkannya. Tapi kita harus sabar. Aku memejamkan mata, membayangkan putriku tidur di teras yang dingin. Hatiku sakit. Aku mengerti, kataku, meski sebenarnya aku tidak mengerti. Bagus. Aku akan hubungi kamu besok. Jangan kemana-mana. Tetap di hotel, kata Indra. Baik. Telepon ditutup. Aku duduk di lantai yang dingin. Hotel ini, yang tadinya terasa asing, sekarang terasa seperti markas. Tempat perlindungan sementara. Indra benar. Ini perang. Aku menatap layar ponselku. Aku membuka pesan untuk Rangga. Aku mulai mengetik draft pesanku untuk besok pagi. Sayang, maaf, ada masalah besar di kantor. Aku harus tinggal di Surabaya beberapa hari lagi. Jangan tunggu aku, ya. Aku akan urus Delia setelah aku pulang. Aku membacanya berulang kali. Terdengar seperti diriku. Si Ratu sibuk, yang bodoh. Bagus, biarkan mereka mengira aku masih Gita yang dulu. Biarkan mereka tertawa. Aku akan membiarkan mereka menikmati waktu mereka. Sementara aku, dari kamar hotel ini, akan menyusun rencana untuk mengambil kembali semua milikku. Terutama putriku. Aku berbaring di tempat tidur. Tapi aku tahu aku tidak akan bisa tidur. Aku memutar kembali video itu di kepalaku. Tangisan Delia. Tawa Rangga. Lagi. Dan lagi. Biarkan suara-suara itu menjadi pengingat. Pengingat bahwa aku tidak boleh gagal. Pagi tidak membawa kelegaan. Aku tidak tidur sedetik pun. Mataku perih menatap langit-langit kamar hotel yang putih dan asing. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, yang kulihat hanyalah wajah Delia yang basah oleh air mata. Yang kudengar hanyalah tawa Rangga dan Winda. Pukul 7 pagi. Aku bangkit. Tubuhku terasa kaku. Aku menyeduh kopi instan yang tersedia di meja, meminumnya hitam dan pahit. Rasanya seperti menelan arang, tapi aku butuh kafein itu untuk membuat otakku bekerja. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap ponselku yang sudah terisi penuh. Ini adalah bagian pertama dari rencana Indra. Bagian yang paling kubenci. Aku harus berpura-pura. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi pesan. Aku membuka obrolan dengan Rangga. Foto profilnya masih foto kami bertiga. Aku, dia, dan Delia, tersenyum di pantai. Sebuah kebohongan yang kini terasa menusuk. Aku mengetik pesan itu, kata demi kata, menghapus dan mengetiknya lagi. Aku harus terdengar normal. Aku harus terdengar seperti Gita yang bodoh dan gila kerja. Sayang, maaf ya. Kayaknya aku belum bisa pulang hari ini. Ada audit mendadak di kantor Surabaya. Kacau banget. Sepertinya aku harus tinggal 2 atau 3 hari lagi. Maaf banget ya. Tolong jaga Delia baik-baik. Titip cium buat dia. Nanti aku kabari lagi. Aku membaca pesan itu 5 kali. Kedengarannya meyakinkan. Kedengarannya seperti aku. Aku menekan tombol kirim. Jantungku berdebar kencang, menunggu balasan. Aku merasa seperti penipu. Tapi kemudian aku ingat, akulah yang sedang ditipu. 5 menit. 10 menit. Tidak ada balasan. Aku mulai cemas. Apa dia curiga? Lalu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rangga. Oh, ya udah. Oke. Hanya itu. Oh, ya udah. Oke. Bukan, kamu tidak apa-apa? Bukan. Wah, kasihan sekali. Jaga kesehatannya. Bukan, Delia pasti kangen.
Hanya 3 kata yang dingin dan tidak peduli. Seketika, rasa bersalahku karena berbohong lenyap, digantikan oleh amarah yang membara. Dia bahkan tidak peduli. Dia mungkin senang aku tidak pulang. Dia dan ibunya, dan wanita bernama Clarissa itu, bisa melanjutkan pesta mereka. Ponselku berdering. Kali ini panggilan dari Indra. Aku segera mengangkatnya. Dia balas apa? Tanya Indra langsung. Dia bilang, "Oh, ya udah. Oke." Jawabku datar. Indra terdiam sejenak. Bagus. Dia tidak curiga sama sekali. Dia persis seperti yang kamu gambarkan. Dia meremehkanmu, Gita. Dan itu akan menjadi senjata terbesar kita. Lalu apa sekarang, Indra? Tanyaku. Aku tidak bisa hanya duduk di sini. Kamu tidak akan hanya duduk. Timku sedang dalam perjalanan ke hotelmu. Mereka akan mengambil kunci rumah darimu. Kunci? Iya. Kita tidak bisa menunggu Rangga dan Winda keluar rumah secara kebetulan. Kita harus tahu jadwal mereka. Tapi yang lebih penting, kita harus memasang alat di dalam. Penyelidik swasta yang kusewa. Namanya Pak Broto. Dia mantan Intel. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Memasang alat? Maksudmu penyadap? Penyadap suara dan kamera tersembunyi, kata Indra tegas. Gita, ini satu-satunya cara. Kita perlu bukti visual dan audio. Video semalam kuat untuk kasus hak asuh anak, tapi kita butuh bukti perselingkuhan dan, jika ada, keuangan, untuk menjatuhkan mereka sepenuhnya. Kamu siap? Aku menelan ludah. Menyadap rumahku sendiri. Rasanya aneh. Melanggar hukum. Apakah ini legal, Indra? Secara teknis, itu rumahmu juga. Kamu masih istrinya yang sah. Ini adalah area abu-abu, tapi di pengadilan nanti, aku yang akan mengurusnya. Yang penting, kita dapatkan buktinya. Bukti pengkhianatan mereka. Bukti penelantaran Delia. Nama Delia disebut. Keraguanku sirna. Ya, aku siap. Apa yang harus kulakukan? Pak Broto akan menghubungimu. Timnya ada 2 orang. Mereka akan datang dengan menyamar sebagai petugas layanan kebersihan hotel. Serahkan kuncimu pada mereka. Jangan kunci gerbang, hanya kunci rumah utama. Mereka juga akan memberimu 1 set alat baru. Alat apa? Ponsel baru dan laptop. Khusus untuk operasi ini. Semua komunikasi kita dan semua data rekaman akan masuk ke laptop itu. Jangan gunakan ponsel pribadimu lagi, kecuali untuk sesekali mengirim pesan basa-basi ke Rangga agar dia tidak curiga. Setengah jam kemudian, ada ketukan di pintu kamar hotelku. Layanan kebersihan, kata sebuah suara pelan. Aku membukanya. 2 orang pria berbadan tegap, memakai seragam hotel, berdiri di sana. Yang satu lebih tua, dengan wajah tenang dan tatapan mata tajam, pasti Pak Broto. Yang satu lagi lebih muda, membawa tas ransel besar. Ibu Gita, kata Pak Broto. Suaranya rendah dan profesional. Aku mengangguk. Indra sudah memberitahu kami. Kami butuh kuncinya sekarang. Tim kami di lapangan melaporkan suami Anda baru saja berangkat kerja. Aku terkejut. Secepat itu. Kami sudah mengawasi rumah Anda sejak subuh tadi, kata Pak Broto. Kami harus bergerak cepat. Ibu mertua Anda biasanya membawa putri Anda ke sekolah jam 9, lalu dia ke pasar. Itu jendela kita. Aku merogoh tasku, mengambil gantungan kunci rumahku. Ada gantungan kunci menara Eiffel kecil di sana, hadiah dari Rangga saat kami bulan madu. Ironis. Aku menyerahkan kunci itu. Tanganku dingin. Tolong hati-hati. Kami profesional, Bu, kata pria yang lebih muda. Dia membuka tas ranselnya dan mengeluarkan sebuah laptop baru yang masih tersegel dan sebuah ponsel. Ini untuk Anda. Semua sudah diatur. Login dan kata sandi ada di catatan ini. Begitu alatnya terpasang, rekamannya akan langsung terkirim ke laptop ini. Jangan gunakan jaringan Wi-Fi hotel. Gunakan hotspot dari ponsel baru ini. Semuanya aman.
Pak Broto mengangguk. Kami permisi. Mereka pergi begitu saja. Secepat mereka datang. Aku duduk di depan laptop baru itu. Aku menyalakannya. Ada sebuah program khusus di layar utamanya. Aku memasukkan kata sandi. Layarnya hitam. Ada 4 kotak kosong. Kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. Dan sekarang, bagian terberat. Minggu. 1 jam terasa seperti setahun. Aku mondar-mandir di kamar hotel. Aku mencoba makan sarapan yang kubeli. Tapi roti itu terasa seperti kapas di mulutku. Aku menyalakan televisi. Tapi suaranya hanya membuatku pusing. Pukul 10:30. Ponsel baruku bergetar. Pesan dari nomor yang tidak dikenal. Selesai. Kunci ada di resepsionis. Kami titipkan dalam amplop atas nama Anda. Tim sudah ditarik. Alat sudah aktif. Jantungku melonjak. Aku segera membuka laptop. Aku menyegarkan halamannya. Dan duniaku berubah. Kotak pertama menyala. Itu ruang tamuku. Aku melihat sofaku, meja kopiku, lukisan pemandangan yang kubeli di Bandung. Semuanya terlihat persis seperti saat aku meninggalkannya. Tapi sekarang, aku melihatnya dari sudut yang berbeda. Dari sudut kamera tersembunyi yang dipasang di salah satu speaker HiFi. Kotak kedua menyala. Kamar tidur utama. Kamar tidurku. Aku melihat tempat tidurku yang berantakan. Baju kerja Rangga terlempar di kursi. Ini diambil dari jam digital di meja nakas. Kotak ketiga. Ruang makan. Aku melihat meja makan kayu yang kokoh. Kotak keempat. Ini hanya audio. Dapur. Aku duduk terpaku. Ini rumahku. Tapi aku merasa seperti penyusup. Suara pintu depan terbuka. Aku terlonjak kaget. Di layar pertama, aku melihat Winda masuk. Dia membawa kantong belanjaan. Dia melemparnya ke lantai dengan kasar. Aku menyalakan audio. Dasar tukang sayur. Mahal sekali. Mentang-mentang capek. Gerutu Winda pada dirinya sendiri. Lalu aku melihat Delia. Dia masuk perlahan di belakang neneknya. Dia masih memakai seragam sekolahnya yang rapi. Rambutnya dikuncir 2. Dia terlihat lesu. Jangan melamun. Cepat ganti baju. Bentak Winda tanpa menoleh. Delia tersentak. Iya, Oma. Dia berjalan pelan, melewati ruang tamu, menghilang dari pandangan kamera. Hatiku sakit. Aku ingin berteriak lewat layar itu. Jangan bentak anakku. Winda duduk di sofa. Dia menyalakan televisi. Acara gosip. Aku menatap putriku berjalan ke kamarnya. Aku tidak bisa melihat kamarnya. Tim Broto tidak bisa memasang alat di sana. Aku menunggu. Dan menunggu. Sore harinya, Delia duduk di sofa, mengerjakan sesuatu di buku gambarnya. Winda tertidur di depan televisi. Lalu, aku mendengar suara bel pintu. Winda terbangun. Dia menggerutu. Siapa lagi itu? Dia berjalan ke pintu. Aku tidak bisa melihat siapa yang ada di luar. Winda membuka pintu. Dan ekspresinya berubah. Dia tersenyum lebar. Loh, kok baru datang? Ayo masuk, masuk. Seseorang masuk ke dalam rumahku. Dan itu bukan Rangga. Aku menahan napasku. Mataku terpaku pada layar laptop. Sosok itu melangkah masuk ke ruang tamuku. Seorang wanita. Dia muda. Mungkin beberapa tahun di bawahku. Tubuhnya tinggi semampai. Seperti model. Rambutnya panjang. Dicat pirang kecoklatan. Dan bergelombang sempurna. Dia mengenakan gaun ketat berwarna merah yang memeluk-lekuk tubuhnya. Dan membawa tas tangan bermerek yang harganya mungkin setara dengan gajiku 3 bulan. Aku langsung tahu. Ini pasti Clarissa. Winda, ibu mertuaku, menyambutnya dengan pelukan hangat. Pelukan yang lebih hangat daripada pelukan yang pernah dia berikan padaku selama 10 tahun aku menjadi menantunya. Ayo masuk, sayang. Aduh, kamu cantik sekali hari ini. Puji Winda sambil terkekeh. Clarissa tertawa. Tawanya melengking dan dibuat-buat. Ah, ibu bisa saja.
Rangga mana, Bu? Belum pulang. Sebentar lagi juga sampai, kata Winda, menuntunnya untuk duduk di sofa. Di sofaku. Ibu buatkan minum, ya? Mau minum apa? Apa saja, Bu. Yang segar, kata Clarissa. Matanya memindai ruang tamu itu. Tatapannya meremehkan. Seolah-olah dia sedang menilai barang-barang di rumahku. Matanya lalu berhenti pada satu titik. Pada Delia. Putriku masih duduk di karpet, di sudut ruangan, membelakangi mereka. Dia sepertinya tidak menyadari ada tamu. Dia terlalu asyik dengan buku gambarnya. Oh, itu anaknya? Tanya Clarissa. Suaranya tidak lagi seramah tadi. Ada nada dingin di sana. Winda, yang hendak berjalan ke dapur, berhenti. Dia melihat ke arah Delia. Iya, Delia. Hei, Delia. Panggilnya keras. Delia tersentak kaget. Dia berbalik. Matanya yang polos menatap takut pada dua wanita dewasa itu. Ada tamu. Salam dulu sama Tante Clarissa. Perintah Winda. Delia berdiri perlahan. Dia berjalan mendekat, menundukkan kepalanya. Halo, Tante, cicitnya pelan. Clarissa tidak tersenyum. Dia hanya menatap Delia dari atas ke bawah. Manis. Tapi kok pendiam banget? Kayak ibunya ya, kaku. Jantungku serasa dicabut. Winda tertawa. Hus, jangan gitu. Anak kecil. Ya sudah, Delia, kamu main di kamar saja sana. Jangan ganggu Tante Clarissa. Tapi Delia lagi gambar. Oma. Masuk kamar. Bentak Winda. Delia terlonjak. Bahunya bergetar. Dia segera mengambil buku gambarnya dan berlari kecil menuju kamarnya. Aku mengepalkan tanganku di atas meja hotel. Gigiku bergemeletup. Maaf ya, Clarissa. Anak itu memang agak aneh. Persis ibunya. Kaku dan membosankan, kata Winda sambil berjalan ke dapur. Tidak apa-apa, Bu. Aku mengerti, sahut Clarissa. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai sibuk bermain. Aku menatap layar dengan nanar. Jadi, begini kelakuan mereka saat aku tidak ada. Ibu mertuaku lebih memihak wanita simpanan suamiku daripada cucu kandungnya sendiri. Pukul 5 sore. Pintu depan terbuka lagi. Rangga masuk. Dia terlihat lelah. Dasinya sudah longgar. Kemejanya sedikit kusut. Tapi begitu matanya melihat Clarissa di sofa, wajahnya langsung bersinar. Sayang, seru Rangga. Dia tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Dia tidak bertanya di mana Delia. Dia melempar tas kerjanya ke lantai dan berjalan lurus ke arah Clarissa. Dan di sana, di ruang tamuku, di depan kamera tersembunyi yang sedang merekam segalanya, suamiku mencium wanita itu. Bukan ciuman singkat. Itu ciuman yang dalam. Penuh nafsu. Aku memalingkan wajahku dari layar. Aku mual. Perutku bergejolak hebat. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Melihatnya dengan mataku sendiri, rasanya 1000 kali lebih menyakitkan. Ehem. Winda berdeham dari arah dapur. Dia membawa nampan berisi 3 gelas minuman. Nanti lanjut di kamar. Minum dulu. Ibu sudah buatkan jus jeruk kesukaan kalian. Rangga dan Clarissa tertawa. Mereka melepaskan ciuman mereka. Tapi Rangga tidak melepaskan pelukannya. Dia duduk di sofa, menarik Clarissa untuk duduk di pangkuannya. Kamu sudah lama, sayang? Tanya Rangga. Lumayan. Aku kangen banget sama kamu. Rengek Clarissa. Aku juga. Hari ini rasanya lama sekali. Apalagi tahu kamu akan kesini, kata Rangga. Mereka bertiga, Rangga, Clarissa, dan Winda, duduk di ruang tamu. Mereka minum jus. Mereka tertawa. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia dan sempurna. Aku merasa seperti orang luar yang mengintip kebahagiaan mereka. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaanku. Jadi, Winda memulai pembicaraan. Nadanya penuh konspirasi. Si Gita itu beneran nambah 3 hari lagi di Surabaya. Rangga tertawa.
Dia mengeluarkan ponselnya dari saku dan menunjukkannya pada Clarissa. Iya, lihat sendiri pesannya. Audit mendadak. Haha, bodoh sekali dia. Dia percaya saja apa kata kantornya. Clarissa terkikik. Audit? Yang benar saja. Dia tidak tahu ya, kalau audit itu sebenarnya bonus besar buat kita. Aku membeku. Audit? Bonus? Apa maksud mereka? Rangga menyeringai. Dia tidak tahu kalau proyek Surabaya yang dia menangkan itu, semua komisinya sudah aku alihkan. Masuk ke rekeningku yang satu lagi. Rekening yang tidak akan pernah dia ketahui. Rekening kita, sayang, koreksi Clarissa, menepuk pipi Rangga. Iya, rekening kita, kata Rangga. Apartemen baru kamu pasti bisa lunas bulan ini, sayang. Yeay, Clarissa memekik senang. Aku ternganga. Proyek Surabaya. Itu proyek yang ku kejar mati-matian selama 6 bulan terakhir. Aku lembur sampai pagi. Aku meninggalkan Delia. Aku mengorbankan waktu keluarga. Dan Rangga mencuri uangnya? Uangku? Winda mengangguk-angguk puas. Makanya, ibu bilang juga apa dari dulu. Punya istri itu yang di rumah. Nurut suami. Bukan yang keluyuran keluar kota kayak si Gita. Untung kamu pintar. Rangga, cari ganti yang lebih menguntungkan. Winda mengedipkan mata ke arah Clarissa. Clarissa tertawa. Oh, ibu tenang saja. Aku pasti akan jadi istri yang baik. Aku tidak akan seperti Gita. Aku maunya di rumah. Diurus, dimanjakan. Ngapain capek-capek kerja? Itu baru istri idaman ibu, seru Rangga. Dia mengangkat gelasnya. Kita bersulang. Untuk kebodohan Gita. Untuk kebodohan Gita, sahut Winda dan Clarissa serempak. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa bernapas. Rasanya ada tangan raksasa yang meremas dadaku. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka merampokku. Mereka menertawakanku. Dan kemudian, pembicaraan beralih ke topik yang lebih mengerikan. Untung semalam si Gita nggak jadi pulang kejutan, kata Winda. Kalau dia lihat pesta kecil kita semalam, bisa berabe. Clarissa mendengus. Iya, semalam itu seru banget. Tapi jujur ya, Bu, anak itu, dia menunjuk ke arah kamar Delia. Nyaris merusak semuanya. Hatiku berhenti berdetak. Rangga menghela napas panjang, pura-pura kesal. Ah, Delia, jangan dibahas. Dia itu cengeng banget. Tiba-tiba semalam nangis, teriak-teriak cari ibunya. Ibu pulang, ibu pulang. Berisik sekali. Jelas berisik, timpal Clarissa. Suaranya meninggi. Aku kan jadi nggak nyaman. Sayang, kita lagi mesra-mesraan di kamar. Dia ngetok-ngetok pintu terus. Ganggu aja. Aku menutup mulutku. Jadi, semalam Clarissa ada di kamarku? Tidur di ranjangku? Winda menimpali dengan santai. Makanya, ibu suruh kunci saja di teras. Biar dia capek sendiri. Biar tahu rasa. Duniaku runtuh. Jadi itu alasannya. Bukan karena Delia nakal. Bukan karena Rangga tidak sengaja. Itu adalah tindakan yang disengaja. Iya, kan? Ide ibu bagus, kata Rangga, terdengar bangga. Langsung aku seret dia ke teras. Aku bilang, tunggu ibumu di situ. Jangan masuk sebelum ibu panggil. Dia malah nangis makin kencang. Bodohnya, cibir Clarissa. Dikiranya ibunya beneran bakal pulang jemput dia. Padahal ibunya lagi sibuk cari uang buat kita, hahaha. Sudah, biarin saja. Biar dia belajar. Jadi anak jangan manja. Jangan kayak ibunya, kata Winda. Aku tidak sanggup mendengar lagi. Aku membanting layar laptop itu hingga tertutup. Suara tawa mereka terputus. Tapi suara itu sudah terpatri di otakku. Aku berlari ke kamar mandi. Aku membungkuk di depan toilet dan muntah. Aku memuntahkan kopi pahit yang kuminum pagi tadi. Aku memuntahkan semua rasa sakit,
semua amarah, semua kekecewaan. Aku terus muntah sampai perutku kosong dan tenggorokanku perih. Aku terduduk lemas di lantai kamar mandi yang dingin. Tubuhku bergetar hebat. Tapi aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang tersisa. Yang ada hanyalah kebencian. Kebencian yang murni, dingin, dan sangat dalam. Mereka mengunci putriku yang berusia 5 tahun di teras yang gelap dan dingin. Hanya agar seorang pelacur bisa merasa nyaman di rumahku. Mereka mencuri uang hasil jerih payahku dan menertawakan kebodohanku. Gita yang mereka kenal sudah mati. Gita si ratu sibuk, yang bodoh itu sudah lenyap. Aku bangkit. Aku berjalan ke cermin. Aku membasuh wajahku. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata wanita di cermin itu tampak mati. Dingin dan kosong. Aku kembali ke kamar. Aku membuka laptopku lagi. Rekaman itu masih berjalan. Mereka bertiga sudah pindah ke meja makan. Mungkin akan makan malam. Aku mengambil ponsel baruku. Aku menelepon Indra. Dia langsung mengangkat. Gita, kamu sudah lihat? Aku sudah lihat, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar dan tanpa emosi. Indra terdiam. Dia pasti bisa merasakan perubahan dalam suaraku. Gita, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Indra, aku sangat baik-baik saja. Kataku, rekamannya tersimpan otomatis. Kan? Semuanya. Ya, semuanya. Di server yang aman. Setiap detik. Jawab Indra. Bagus. Kataku. Sekarang, kita ke rencana selanjutnya. Apa itu? Aku mau ambil semua uangku. Aku mau ambil anakku. Dan aku mau mereka semua. Rangga, Winda, dan Clarissa. Aku mau mereka semua masuk penjara. Ada keheningan panjang di seberang sana. Lalu Indra berkata, baik, kita mulai dari keuangannya besok pagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di depan laptop. Memantau rumahku sendiri seperti menonton film horor yang tidak ada habisnya. Aku melihat mereka bertiga, Rangga, Winda, dan Clarissa, makan malam dengan lahap di meja makanku. Mereka minum anggur. Mereka tertawa. Aku melihat Rangga dan Clarissa masuk ke kamar tidur utamaku. Kamar tidur kami. Pintunya tertutup. Aku tidak perlu melihat apa yang terjadi di dalamnya. Suara tawa mereka yang sesekali terdengar dari balik pintu sudah cukup. Winda, setelah membersihkan piring, dia tidak pernah membersihkan piring jika hanya ada aku di rumah. Duduk menonton televisi. Delia keluar dari kamarnya. Dia berjalan pelan ke dapur. Kamera audio di dapur menangkap suaranya. Oma, Delia lapar. Tadi kan sudah makan. Sahut Winda malas dari ruang tamu. Tapi tadi cuma sedikit. Oma, Delia mau telur. Bikin sendiri sana. Oma lagi nonton. Jangan ganggu. Bentak Winda. Lalu aku mendengar suara Delia membuka lemari. Suara cangkang telur pecah di lantai. Anak bodoh. Bikin berantakan saja. Suara Winda terdengar mendekat. Disusul suara tamparan pelan. Sudah. Jangan makan. Tidur sana. Suara tangis Delia yang tertahan. Lalu langkah kaki kecilnya berlari kembali ke kamar. Aku menutup laptopku. Amarahku sudah melewati batas. Kini yang tersisa adalah es. Dingin dan tajam. Aku menunggu sampai subuh. Pukul 6 pagi. Aku menelepon Indra. Indra, kataku, suaraku datar. Kita mulai sekarang. Aku sudah siap. Gita. Timku sudah memetakan semua rekening Rangga yang bisa mereka temukan. Ada 3 rekening atas namanya, dan 1 rekening gabungan kalian. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku. Pertama, amankan uangmu. Buka aplikasi perbankanmu. Sekarang. Aku membuka ponsel pribadiku. Bukan ponsel baru dari Indra. Ini adalah ponsel yang Rangga tahu. Aku masuk ke rekening gajiku. Rekening pribadi yang hanya aku yang punya akses. Selama ini,
Aku selalu mentransfer sebagian besar gajiku ke rekening gabungan untuk kebutuhan rumah tangga. Sisanya kutabung di sini. Jantungku berdebar. Apakah dia berhasil mengakses ini juga? Layar memuat saldo. Dan aku bisa bernapas. Uangnya masih ada. Utuh. Rangga tidak pernah tahu kata sandi perbankan pribadiku. Dia tidak pernah cukup peduli untuk bertanya. Masih ada. Endra. Semuanya. Kataku. Bagus. Indra sudah menyiapkan rekening baru atas namamu di bank yang berbeda tadi malam. Rekening aman. Aku kirimkan nomornya ke ponsel barumu. Pindahkan. Sekarang. Pindahkan semuanya. Jangan sisakan 1 rupiah pun. Aku beralih ke ponsel baru. Nomor rekening itu ada di sana. Di ponsel lamaku. Aku melakukan transfer. Jari-jariku bergerak cepat. Aku memindahkan seluruh tabungan hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Dalam hitungan detik, saldo di rekening gajiku menjadi 0. Sudah, kataku. Oke. Langkah kedua. Rekening gabungan. Cek rekening itu, kata Indra. Aku beralih ke akun rekening gabungan. Rekening ini seharusnya berisi uang untuk tagihan, belanja bulanan, dan sekolah Delia. Layar memuat saldo. Nyaris kosong. Hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Indra, uangnya habis. Kataku. Suaraku bergetar sedikit. Jangan panik. Lihat riwayat transaksi. 1 bulan terakhir. Perintah Indra. Aku membuka riwayat transaksi. Mataku membelalak. Minggu lalu. Transfer antar bank. Clarissa Anindita. 50 juta. 50 juta rupiah. 2 minggu lalu. Pembayaran. Butik mewah Alur. 25.300.000. Aku ingat gaun merah yang dipakai Clarissa kemarin. 3 minggu lalu. Transfer. AN Pratama Property. 150 juta. 150 juta. Indra. Kataku. Mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Dia mentransfer 150 juta ke agen properti. 3 minggu lalu. Itu dia, kata Indra. Timku menemukan kecocokan. Rangga membeli sebuah unit apartemen di Kuningan. DP-nya 150 juta. Dan coba tebak. Atas nama Clarissa. Jawabku. Tepat. Clarissa Anindita. Dan uang proyek Surabaya yang kamu kerjakan itu tidak pernah masuk ke rekeningku. Benar. Rangga memalsukan tanda tanganmu pada dokumen adendum kontrak. Dia meminta klien mentransfer komisi itu ke rekening pribadinya yang lain. Rekening yang tidak kamu ketahui. Dia mencuri uangku. Uang hasil kerjaku. Uang yang seharusnya untuk masa depan Delia. Dia memberikannya pada pelacur itu. Dia mengambil semuanya. Bisikku. Dia pikir begitu, kata Indra. Tapi dia salah. Dia belum mengambil gajimu. Dan yang lebih penting, dia belum mengambil aset atas namamu. Gita, rumah yang kalian tempati itu, atas nama siapa? Atas namaku. Itu warisan dari almarhum ayahku. Rangga hanya merenovasinya menggunakan uangku. Indra tertawa pelan. Dia bodoh sekali. Dia benar-benar bodoh. Oke, Gita. Dia boleh punya apartemen itu untuk sementara. Tapi dia akan kehilangan rumah yang dia tinggali. Sekarang apa? Sekarang, kita bekukan rekening gabungan itu. Sisa uang receh di dalamnya tidak penting. Yang penting adalah menghentikan aksesnya. Kamu harus pergi ke bank. Secara langsung. Sekarang. Ya. Pakai topi. Kacamata hitam. Jangan terlihat seperti dirimu. Pergi ke kantor cabang terdekat. Bilang pada mereka kamu kehilangan kartu ATM dan buku tabungan. Dan kamu mencurigai ada aktivitas ilegal di rekeningmu. Minta mereka memblokir total rekening itu. Karena itu rekening gabungan. Mereka akan membekukannya sampai kedua belah pihak. Kamu dan Rangga datang bersamaan. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Aku segera bersiap. Aku mengenakan celana jeans, kaos longgar, topi baseball, dan kacamata hitam besar.
Aku memakai masker. Aku terlihat seperti orang asing. Aku pergi ke kantor bank terdekat, bukan cabang tempat aku biasa bertransaksi. Di dalam bank yang dingin, aku mengambil nomor antrian untuk layanan pelanggan. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa seperti seorang kriminal. Ada yang bisa dibantu, Bu? Tanya petugas itu ramah. Ya, Mbak. Saya mau lapor. Saya curiga ada aktivitas aneh di rekening gabungan saya dengan suami saya. Saya juga baru sadar kartu ATM saya tidak ada. Saya takut disalahgunakan. Saya mau rekening itu diblokir total. Segera. Petugas itu mengetik di komputernya. Atas nama Ibu Gita dan Bapak Rangga. Ya. Iya. Jawabku. Baik. Kami catat laporannya. Ada beberapa transaksi besar di sini. Ya. Ini mencurigakan. Sesuai prosedur, rekening ini akan kami bekukan sementara. Untuk membukanya kembali, Ibu dan Bapak harus datang bersama-sama membawa KTP asli dan buku tabungan. Saya mengerti. Bekukan saja, kataku. Baik, Bu. Sudah selesai. Rekening sudah terblokir. Aku mengucapkan terima kasih dan berjalan cepat keluar dari bank. Di luar, aku menarik napas dalam-dalam. Satu langkah selesai. Aku kembali ke hotel. Aku merasa sedikit lebih kuat. Aku sudah memotong salah satu sumber dana mereka. Aku mengirim pesan ke Indra. Rekening bersama beku. Balasannya datang cepat. Kerja bagus. Sekarang istirahat. Langkah selanjutnya adalah yang terpenting. Kita akan ambil Delia. Aku menatap laptop. Di layar, Rangga dan Clarissa baru saja bangun. Mereka ada di dapur. Aku melihat Rangga mencoba menggunakan kartu ATM-nya di mesin EDC Mini yang mungkin dia punya. Lalu mengumpat. Kartunya ditolak. Teriaknya. Clarissa, yang hanya memakai kemeja Rangga, terlihat kesal. Kok bisa? Kamu kan bilang masih ada sisa? Aku mau ke salon hari ini. Aku tidak tahu. Mungkin si Gita lupa bayar tagihan. Gerutu Rangga. Mereka tidak curiga padaku. Mereka masih mengira aku Gita yang bodoh. Aku tersenyum sinis. Tapi senyumku pudar saat aku melihat Delia keluar dari kamar. Dia berjalan ke dapur. Menunduk. Ayah, Delia lapar. Nanti. Ayah lagi pusing. Bentar Rangga. Aku menutup laptop. Aku tidak bisa menunggu lagi. Indra. Aku meneleponnya lagi. Aku tidak bisa istirahat. Aku mau Delia. Sekarang. Indra terdiam sejenak. Gita. Ini lebih rumit. Kita tidak bisa sembarangan. Semalam neneknya menamparnya karena dia lapar. Pagi ini ayahnya membentaknya. Video yang kita punya. Apa itu tidak cukup? Suaraku naik. Cukup, kata Indra tegas. Video itu lebih dari cukup. Aku sudah menduga kamu akan begini. Aku tidak tidur semalam. Gita, aku sudah menghubungi KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI. Ya, aku mengirimkan video rekaman teras itu kepada mereka subuh tadi. Aku melampirkan laporan tertulis sebagai kuasa hukummu. Mereka sangat terkejut. Mereka setuju ini adalah kasus penelantaran anak yang serius. Lalu, apa kata mereka? Mereka setuju untuk melakukan intervensi. Hari ini, di sekolah Delia. Di sekolah. Itu tempat paling netral. Kita tidak bisa mengambilnya dari rumah. Akan terjadi drama. Rangga dan Winda akan melaunderscorean. Di sekolah, kita didampingi otoritas. Kita ambil dia secara legal. Kamu siap? Air mataku akhirnya menetes. Air mata kelegaan. Aku siap. Aku siap. Baik. Delia masuk sekolah jam 9, kan? Aku jemput kamu di hotel jam setengah 10. Petugas dari KPAI, namanya Ibu Ratna, akan bertemu kita di sana. Pakai pakaian yang rapi. Gita. Kamu harus terlihat seperti ibu yang stabil dan bertanggung jawab. Aku melihat ke koperku. Aku mengeluarkan blus terbaikku. Aku tunggu, kataku.
Perjalanan menuju sekolah Delia adalah perjalanan terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di sebelah Indra di mobilnya. Aku mengenakan blus biru muda dan celana bahan hitam. Rambutku kugelung rapi. Aku memakai riasan tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku. Aku harus terlihat kuat. Kamu gugup? Tanya Indra pelan. Aku takut. Jawabku jujur. Aku takut Delia akan, aku tidak tahu. Aku takut. Dia akan baik-baik saja, kata Indra, menepuk lenganku sekilas. Kamu melakukan hal yang benar. Ingat itu. Kami tiba di sebuah kafe kecil di seberang sekolah Delia. Sekolah itu sebuah taman kanak-kanak yang ceria. Dindingnya dicat warna-warni. Aku bisa mendengar tawa anak-anak bermain dari tempat parkir. Ironis. Di balik keceriaan itu, putriku menderita. Seorang wanita paruh baya yang berwibawa, mengenakan seragam pegawai negeri, sudah menunggu kami di dalam kafe. Ibu Gita? Saya Ratna, dari KPAI. Katanya, menjabat tanganku erat. Tatapannya tajam namun penuh empati. Pak Indra sudah menceritakan semuanya. Saya juga sudah melihat videonya. Terus terang, saya sangat marah melihatnya. Terima kasih sudah mau membantu saya, Bu. Kataku, ini tugas kami, kata Bu Ratna tegas. Baik, kita jangan buang waktu. Kita akan masuk bersama. Pak Indra sebagai kuasa hukum, saya sebagai perwakilan Lembaga Perlindungan Anak. Kita akan bicara langsung dengan kepala sekolah. Kita jelaskan situasinya, kita tunjukkan bukti awal, dan kita nyatakan bahwa Ibu Gita, sebagai wali sah, akan membawa putrinya ke tempat aman karena ada indikasi kuat penelantaran di rumah. Bagaimana jika sekolah menolak? Tanyaku. Mereka tidak akan menolak, kata Indra. Mereka tidak mau terlibat dalam kasus penelantaran anak. Mereka akan bekerja sama. Kami bertiga berjalan menyeberang jalan. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di telingaku. Kami masuk ke gerbang sekolah. Seorang guru menyambut kami dengan ramah. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Kami ingin bertemu dengan kepala sekolah. Ini mendesak, kata Indra. Kami diantar ke sebuah ruangan kecil yang rapi. Kepala sekolah, seorang wanita ramah bernama Ibu Diah, menyambut kami. Silakan duduk. Pak Indra? Ibu Gita? Loh Ibu Gita. Dia terlihat kaget. Bukankah Oma Winda bilang ibu masih dinas di Surabaya? Aku menelan ludah. Itu tidak benar, Bu. Saya sudah di Jakarta. Saya di sini untuk menjemput putri saya, Delia. Wajah Ibu Diah berubah bingung. Indra mengambil alih. Dia memperkenalkan dirinya dan Ibu Ratna dari KPAI. Ibu Diah, kami di sini dalam kapasitas resmi, kata Indra. Kami memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa Delia, murid di sini, berada dalam situasi yang tidak aman di rumahnya. Kami memiliki bukti penelantaran yang dilakukan oleh ayahnya, Pak Rangga, dan neneknya, Ibu Winda. Ibu Diah tampak syok. Penelantaran? Maksud Bapak? Ibu Ratna angkat bicara. Kami menerima laporan dan bukti video. Semalam, anak Delia dikunci di teras rumahnya. Sendirian, dalam gelap, selama beberapa waktu, sebagai hukuman. Ini adalah tindakan yang membahayakan fisik dan psikis anak. Sebagai ibunya, Ibu Gita berhak penuh untuk mengamankan putrinya. Indra mengeluarkan ponselnya. Dia tidak memutar video itu. Dia hanya menunjukkannya sekilas pada Ibu Diah. Ibu Diah menutup mulutnya. Ya Tuhan saya tidak menyangka. Kami tidak ingin membuat keributan, lanjutku. Suaraku bergetar, tapi aku menahannya. Saya hanya ingin membawa putri saya. Sekarang, saya mohon, Bu. Ibu Diah menatapku, lalu ke Indra, lalu ke Bu Ratna. Dia mengangguk cepat. Tentu saja, Bu Gita. Saya mengerti. Biar saya panggilkan Delia. Dia terdiam sejenak. Jujur, Bu, beberapa minggu ini Delia memang terlihat berbeda. Dia jadi lebih pendiam. Sering menyendiri.
Kami kira dia hanya rindu ibunya yang sedang dinas. Hatiku serasa ditusuk. Jadi mereka semua menyadarinya. Tolong panggilkan dia, Bu. Bisikku. Ibu dia memanggil seorang guru lain, meminta Delia diantar ke kantornya. Kami menunggu dalam diam yang menegangkan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Delia masuk. Dia menundukkan kepalanya. Dia tampak lebih kurus dari 5 hari lalu. Iya, Bu Diah? Delia salah. Cicitnya. Dia bahkan tidak berani menatap. Dan kemudian, matanya terangkat. Dia melihatku. Dia membeku. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka kecil. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ibu? Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berlutut di lantai, merentangkan tanganku. Air mataku tumpah. Sayang, ini ibu. Reaksi Delia menghancurkan hatiku. Dia tidak langsung berlari. Dia mundur selangkah. Dia terlihat takut. Seolah-olah aku ini hantu. Ibu beneran ibu? Tanyanya lagi. Iya, sayang. Ibu di sini. Ibu di sini untuk Delia. Barulah dia berlari. Dia menabrakku dengan keras. Dia memeluk leherku begitu erat seakan hidupnya bergantung pada itu. Ibu! 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 Dia menangis histeris di bahuku. Ibu jangan pergi lagi. Jangan tinggalin Delia. Delia takut. Delia takut di rumah. Nenek jahat. Ayah jahat. Aku memeluknya. Aku memeluk tubuh mungilnya yang bergetar hebat. Aku mencium rambutnya. Ibu tidak akan pergi lagi. Sayang. Ibu janji. Ibu tidak akan pernah meninggalkan Delia lagi. Kita pergi dari sini. Kita pergi sekarang. Semua orang di ruangan itu, Indra, Ibu Ratna, Ibu Diah, menyaksikan pemandangan itu. Ibu Ratna mengangguk pelan pada Indra. Ini adalah bukti hidup yang mereka butuhkan. Tidak ada anak yang bereaksi seperti itu jika dia tidak mengalami trauma. Ibu, nenek semalam pukul Delia. Bisiknya di telingaku. Amarahku berkobar. Tapi aku menenangkannya. SSSTT sudah aman. Ada ibu sekarang. Ayo kita pergi. Aku menggendongnya. Dia menempel padaku seperti koala. Ibu Diah, terima kasih atas kerjasamanya, kata Indra. Kami akan mengurus surat-suratnya. Delia akan cuti dari sekolah untuk sementara waktu, kata Bu Ratna. Kami berjalan keluar dari kantor itu. Aku menggendong Delia erat. Dia menyembunyikan wajahnya di leherku. Guru-guru lain dan anak-anak menatap kami. Tapi aku tidak peduli. Kami masuk ke mobil Indra. Aku duduk di belakang bersama Delia. Aku tidak melepaskannya dari pangkuanku. Kita mau kemana, Ibu? Tanyanya pelan. Kita ke rumah baru kita. Tempat yang aman. Hanya ada Ibu dan Delia, kataku. Indra sudah mengatur semuanya. Sebuah apartemen servis yang aman di lokasi yang dirahasiakan. Begitu mobil melaju meninggalkan sekolah, ponsel pribadiku, ponsel lama, mulai berdering tanpa henti. Nama, Rangga, muncul di layar. Aku mengabaikannya. Dering itu berhenti. Lalu pesan masuk. Bertubi-tubi. Di mana Delia? Kamu ke sekolahnya. Guru telepon aku. Kamu bawa Delia pergi. Gita, kamu gila ya? Kamu menculik anakku sendiri. Lalu telepon lagi. Kali ini dari ibu mertua. Pasti Winda. Aku abaikan. Pesan lagi dari Rangga. Angkat teleponnya. Gita. Aku serius. Aku akan lapor polisi. Kamu penculik. Indra melirik ke ponselku yang terus bergetar. Biarkan saja. Biarkan dia melapor. Dia akan melaporiku. Tanyaku. Ya. Dan itulah yang kita inginkan, kata Indra, tersenyum tipis. Kita akan ke kantor polisi sekarang juga. Apa? Tapi bukan sebagai tertuduh. Kita ke sana untuk membuat laporan kita sendiri. Laporan penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan penggelapan aset.
Biarkan dia yang terkejut saat polisi datang menjemputnya. Bukan sebagai pelapor, tapi sebagai tersangka. Aku menatap Indra. Lalu aku menunduk, menatap Delia yang mulai tenang dalam pelukanku. Dia tertidur, kelelahan. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku merasa aman. Babak kedua dari rencanaku telah selesai. Perjalanan ke kantor polisi terasa kabur. Aku duduk di kursi belakang, memeluk Delia erat-erat. Dia tertidur pulas di dekapanku. Napasnya teratur untuk pertama kalinya sejak aku menemukannya. Kelelahan akibat trauma yang mendalam akhirnya mengalahkannya. Melihatnya tidur, rasa aman yang rapuh mulai menjalari hatiku. Tapi di balik rasa aman itu, ada baja yang mengeras. Indra menyetir dengan tenang. Ibu Ratna dari KPAI duduk di kursi penumpang depan. Tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin mobil dan getaran ponsel lamaku di dalam tas yang terus-menerus berbunyi. Rangga. Lalu Winda. Lalu Rangga lagi. Mereka panik. Bagus. Kita akan ke Polres, kata Indra, memecah kesunyian. Kita tidak akan ke Polsek biasa. Kasus ini melibatkan beberapa tindak pidana. Kita akan langsung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Ibu Ratna akan mendampingi kita selama proses BAP. BAP. Berita acara pemeriksaan. Aku mengangguk. Gita, kata Indra pelan. Matanya menatapku dari kaca spion. Di dalam nanti, mereka akan bertanya semuanya. Kamu harus menceritakan dari awal. Jangan ada yang ditutupi. Ceritakan tentang kepulanganmu. Tentang Delia di teras. Tentang suara mereka. Tentang apa yang kamu lihat di rekaman CCTV. Dan tentang uang yang hilang. Jangan emosional. Tetap tenang. Ceritakan faktanya. Aku menelan ludah. Aku mengerti. Laporan kita ada 3. Lanjut Indra. Pertama, penelantaran anak di bawah umur. Pelakunya Rangga dan Winda. Buktinya video teras dan rekaman CCTV internal. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga psikis. Pelakunya Rangga. Buktinya adalah perselingkuhan yang dilakukan di depan anak dan dengan sengaja menyebabkan trauma pada kamu dan Delia. Ketiga, penipuan dan penggelapan dalam rumah tangga. Pelakunya Rangga. Buktinya adalah rekening koran dan dokumen proyek Surabaya. 3 laporan sekaligus. Ini bukan lagi hanya soal perceraian. Ini perang total. Kami tiba di gedung Polres yang besar dan sibuk. Indra memarkir mobilnya. Ibu Gita, biarkan Delia tetap di mobil sebentar. Ada petugas PPA yang akan menjemputnya dan membawanya ke ruang bermain khusus. Dia tidak boleh mendengar ini, kata Ibu Ratna. Aku tidak mau melepaskannya. Tapi, hanya sebentar. Di sana aman. Ada psikolog anak yang mendampingi. Bujuk Ibu Ratna. Dia sudah cukup menderita. Dia tidak perlu mendengar detail pengkhianatan ayahnya. Aku mengalah. Aku mencium kening Delia. Seorang polwan yang ramah datang ke mobil dan dengan lembut menggendong Delia yang masih tertidur. Dia membawanya masuk lewat pintu samping. Hatiku terasa kosong tanpanya. Tapi aku tahu ini yang terbaik. Aku, Indra, dan Ibu Ratna masuk lewat pintu utama. Kami langsung diarahkan ke ruang unit PPA. Sebuah ruangan di lantai 2 yang lebih tenang daripada lobi yang kacau di bawah. Kami disambut oleh seorang polisi wanita muda yang berwajah tegas namun ramah. Namanya Bribka Sari. Selamat siang. Pak Indra? Ibu Ratna? Silakan duduk. Ibu Gita, ya? Katanya. Kami duduk di depan mejanya. Aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang kepulanganku yang berniat memberi kejutan. Aku menceritakan tentang suara tangis Delia di teras yang gelap. Suaraku bergetar saat bagian itu. Tapi aku menahannya. Aku menceritakan suara tawa Rangga dan Winda. Aku menceritakan bagaimana aku merekamnya. Ini rekamannya, kata Indra, menyerahkan sebuah flash disk. Bribka Sari memasukkannya ke komputernya. Dia memakai headphone. Dia menonton video berdurasi 3 menit itu. Aku melihat ekspresinya berubah. Alisnya bertaut. Rahangnya mengeras.
Dia menatapku dengan tatapan iba yang bercampur amarah. Ini keterlaluan, desisnya pelan. Melakukan ini pada anak sekecil itu. Itu baru permulaan, Bu, kata Indra. Lalu aku melanjutkan. Aku menceritakan bagaimana aku menyewa penyelidik swasta. Bagaimana aku memasang CCTV di rumahku sendiri. Aku menceritakan tentang Clarissa. Tentang perselingkuhan mereka di sofaku, di ranjangku. Aku menceritakan bagaimana mereka menertawakan kebodohanku. Dan aku menceritakan bagian terburuknya. Mereka sengaja mengunci Delia di luar. Kataku, suaraku nyaris hilang. Karena tangisannya mengganggu mereka, mengganggu Rangga dan selingkuhannya yang sedang di kamar saya. Bribka Sari sampai melepaskan kacamatanya. Dia memijat pangkal hidungnya. Ya Tuhan. Lalu ada masalah keuangan. Indra mengambil alih. Dia menjabarkan tentang rekening gabungan yang dikuras, tentang transfer ke Clarissa, tentang pembelian apartemen, dan tentang komisi proyek Surabaya yang dicuri Rangga. Bribka Sari mulai mengetik laporannya dengan cepat. Ini kasus besar. Penelantaran, KDRT, dan penggelapan. Buktinya kuat. Ibu Ratna menambahkan. Pihak KPAI sudah mendampingi penjemputan anak dari sekolah. Reaksi anak saat bertemu ibunya sangat jelas menunjukkan adanya trauma. Anak itu ketakutan. Dia bilang, nenek jahat, ayah jahat. Kami akan mengeluarkan surat rekomendasi penangguhan hak asuh sementara untuk ayah dan neneknya selama proses hukum. Bribka Sari mengangguk. Baik, laporan kami terima. Kami akan segera. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka dengan kasar. Saya mau lapor. Istri saya menculik anak saya. Suara itu. Suara Rangga. Dia berdiri di ambang pintu, terengah-engah. Matanya liar. Di belakangnya, berdiri Winda, yang memasang ekspresi paling menyedihkan yang bisa dia buat. Itu dia, teriak Rangga, menunjukku. Tangkap dia, Pak. Bu. Dia bawa kabur anak saya. Dia gila. Winda langsung menimpali. Suaranya melengking. Dia stres. Bu polisi. Gila kerja. Dia nggak pernah urus anak. Dia sekarang mau bawa lari cucu saya. Tolong kami, Bu. Aku membeku di kursiku. Insting pertamaku adalah bersembunyi. Tapi Indra meletakkan tangannya di atas lenganku, menenangkanku. Bribka Sari berdiri. Wajahnya yang tadi ramah kini berubah dingin seperti baja. Selamat siang, Pak, Ibu. Silakan masuk dan tutup pintunya. Jangan berteriak di kantor polisi, katanya dengan nada memerintah. Rangga dan Winda masuk, masih dengan napas terengah. Mereka tampak kaget melihatku duduk di sana dengan tenang, didampingi pengacara dan seorang wanita berseragam KPAI. Bapak Rangga, kan? Tanya Bribka Sari. Iya, saya Rangga. Saya ayahnya. Saya mau lapor. Silakan duduk. Kebetulan sekali Anda datang, kata Bribka Sari. Rangga tampak bingung. Maksudnya? Anda terlambat, kata Indra pelan. Suaranya mematikan. Kami yang melapor lebih dulu. Wajah Rangga berubah dari marah menjadi bingung. Lapor? Lapor apa? Winda menatap Ibu Ratna. Matanya membelalak. KPAI? Kenapa ada KPAI? Bribka Sari tidak membuang waktu. Dia membalikan monitor komputernya sehingga Rangga dan Winda bisa melihatnya. Dia tidak memakai headphone kali ini. Dia menekan tombol putar. Video yang kurekam malam itu. Suara tangis Delia yang pilu memenuhi ruangan kantor polisi yang hening. Ibu-ibu Delia takut dingin. Wajah Rangga langsung pucat pasi. Dia seperti melihat hantu. Winda menutup mulutnya. Matanya bergerak liar. Lalu, dari speaker komputer, terdengar suara tawa mereka. Hahaha, kamu benar-benar keterlaluan, Rangga. Suara Winda. Dia itu bodoh, Bu. Terlalu sibuk sama pekerjaannya. Suara Rangga. Biarkan saja dia di situ. Mengganggu saja dari tadi. Suara Rangga.
Bribka Sari menghentikan videonya. Hening. Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap layar, lalu menatapku. Tatapannya bukan lagi marah. Tatapannya penuh ketakutan. Winda mulai gemetar. Itu tidak benar. Itu editan. Itu fitnah. Fitnah, Bu? Tanya Ibu Ratna, suaranya tajam. Putri Anda, Delia, baru saja kami amankan dari sekolah. Dan dia membenarkan semuanya. Dia bilang, nenek jahat. Dia bilang dia dipukul. Bohong. Anak itu bohong. Pekik Winda. Jadi, kata Bribka Sari, suaranya datar. Bapak datang ke sini mau melapor penculikan anak? Sementara kami di sini baru saja menerima laporan dari istri Bapak, Ibu Gita, didampingi KPAI, atas dugaan tindak pidana penelantaran anak. Dengan Bapak Rangga dan Ibu Winda sebagai terlapor. Bumerang itu menghantam mereka tepat di wajah. Rangga menatapku. Kebencian yang murni kini membara di matanya. Kamu menjebakku, Gita. Aku berdiri. Untuk pertama kalinya, aku menatap matanya tanpa rasa takut. Aku tidak menjebakmu, Rangga. Kataku, suaraku dingin dan stabil. Aku hanya merekam kebenaranmu. Kamu bilang aku menculik anakku? Kamu yang mengurungnya di teras. Kamu yang membiarkannya kedinginan. Kamu dan ibumu. Anda berdua, kata Bribka Sari, menunjuk ke arah Rangga dan Winda. Silakan tunggu di luar. Akan ada penyidik lain yang mengambil keterangan dari Anda. Sebagai terlapor. Tapi saya. Rangga mencoba membantah. Sekarang, bentak Bribka Sari. 2 orang polisi lain mengantar mereka keluar ruangan. Aku melihat bahu Rangga merosot. Winda terlihat seperti akan pingsan. Konfrontasi pertama selesai. Aku yang menang. Bribka Sari kembali menatapku. Mari kita lanjutkan BAP-nya. Bu Gita, kita masih punya 2 laporan lagi untuk dibuat. Aku duduk kembali. Aku siap menyelesaikan ini. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari di kantor polisi itu. Hidupku berjalan seperti dalam kabut yang padat. Aku dan Delia tinggal di apartemen servis yang aman, jauh dari jangkauan Rangga. Delia mulai pulih. Kami menghabiskan waktu kami dengan terapi psikologi untuknya. Dan untukku. Dia mulai tersenyum lagi, meski mimpi buruk masih sering mengganggunya. Kasus pidana terhadap Rangga dan Winda berjalan lambat. Seperti yang sudah diperingatkan Indra, Rangga ditahan beberapa hari, tapi kemudian dibebaskan dengan jaminan, menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dia dan Winda menggunakan pengacara untuk melawan. Kasus penggelapannya rumit, tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah sidang pertama perceraian dan hak asuh anak. Ini adalah pertarungan di meja hijau. Aku duduk di ruang sidang pengadilan agama. Ruangan itu dingin. Berbau kayu tua dan debu. Indra duduk di sebelahku, tenang dan fokus, menata berkas-berkasnya. Di seberang ruangan, Rangga duduk bersama pengacaranya, seorang pria licin bernama Hartono. Winda duduk di bangku belakang, wajahnya ditutupi cadar tipis, berusaha terlihat salehah dan teraniaya. Hakim, seorang pria paruh baya yang tampak bijaksana, memasuki ruangan. Kami semua berdiri. Sidang dimulai. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah puncaknya. Setelah pembacaan gugatan, pengacara Rangga, Hartono, mendapat kesempatan pertama untuk berbicara. Dia berdiri dengan percaya diri. Yang mulia, katanya dengan suara lantang. Hari ini kita melihat sebuah tragedi. Sebuah tragedi di mana klien kami, Pak Rangga, seorang suami yang setia dan ayah yang penuh kasih, difitnah secara keji oleh istrinya sendiri. Aku nyaris mendengus. Suami setia. Yang mulia, lanjut Hartono, berjalan mondar-mandir. Penggugat, Ibu Gita, adalah seorang wanita karir yang ambisius. Dia gila kerja. Dia menempatkan pekerjaannya di atas segalanya. Di atas suaminya. Dan yang lebih tragis, di atas putrinya sendiri. Dia menunjuk ke arahku. Dia yang menelantarkan keluarga. Dia pergi berhari-hari,
berminggu-minggu, meninggalkan putrinya yang masih kecil diurus oleh ayahnya yang sibuk dan neneknya yang sudah tua. Klien kami, Pak Rangga, terpaksa menjadi ibu sekaligus ayah bagi Delia. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Indra memberiku isyarat untuk tetap tenang. Tentang insiden di teras itu, kata Hartono, itu adalah sebuah kesalahpahaman yang dibesar-besarkan. Klien kami hanya mendisiplinkan putrinya yang nakal. Anak itu mengunci diri di teras. Bukan dikunci. Dan Ibu Gita, yang kelelahan dan stres, pulang dan bereaksi berlebihan. Dia panik. Dia kemudian dengan pikiran yang tidak stabil, menculik putrinya sendiri dari sekolah. Dia membawa kabur Delia, yang mulia, memisahkan seorang anak dari ayahnya. Itu menyebabkan trauma mendalam pada Delia. Kami meminta hak asuh penuh diberikan kepada Pak Rangga, ayah yang selama ini merawatnya, dan meminta agar Ibu Gita dievaluasi kondisi kejiwaannya. Hartono duduk. Dia tampak puas. Lalu, mereka memanggil Winda sebagai saksi. Winda berjalan ke depan, pura-pura tertatih. Dia mulai menangis sesenggukan. Anak saya, Rangga, dia suami yang baik, Pak Hakim, isaknya. Dia sabar sekali. Gita itu, dia tidak pernah di rumah. Saya yang urus Delia. Saya yang masak. Saya yang mandikan. Gita hanya kirim uang. Dia pikir semuanya bisa dibeli dengan uang. Malam itu, Delia memang nakal. Dia lari-lari, main pintu. Tidak sengaja terkunci di luar. Kami sudah mau membukanya, tapi Gita keburu datang dan marah-marah. Dia fitnah kami. Kebohongan itu mengalir begitu lancar dari mulutnya. Setelah Winda selesai dengan drama air matanya, giliran Indra. Indra berdiri. Dia tidak berjalan mondar-mandir. Dia berdiri tegak di tempatnya. Terima kasih, Yang Mulia, kata Indra. Suaranya tenang, tapi memotong keheningan ruang sidang. Kami menghargai narasi fiksi yang baru saja disampaikan oleh rekan saya dan saksinya. Hartono melotot. Pihak penggugat, Ibu Gita, tidak akan banyak bicara. Kami juga tidak akan memanggil saksi yang penuh drama, lanjut Indra. Kami akan membiarkan bukti yang berbicara. Bukti-bukti yang tidak bisa berbohong. Indra menatap hakim. Yang Mulia, izin memutar bukti A, sebuah video. Direkam oleh klien saya pada malam kepulangannya. Malam yang menurut mereka adalah kesalahpahaman. Layar besar di ruang sidang menyala. Video yang sama dengan yang di kantor polisi. Tapi kali ini, di ruang sidang yang sunyi, suaranya terdengar 100 kali lebih mengerikan. Suara tangis Delia. Ibu dingin Delia takut. Suara tawa Rangga dan Winda yang meledak-ledak. Biarkan saja dia di situ. Mengganggu saja dari tadi. Aku melihat hakim yang bijaksana itu mengernyitkan dahi. Rahangnya mengeras. Hartono, pengacara Rangga, terlihat tidak nyaman. Dia mungkin sudah diberitahu tentang video ini, tapi dia belum melihatnya langsung. Winda di bangkunya berhenti menangis. Dia gemetar. Itukah yang disebut tidak sengaja terkunci, Yang Mulia? Tanya Indra sinis. Itukah yang disebut mendisiplinkan? Atau itu adalah penelantaran yang disengaja, agar mereka tidak terganggu? Terganggu oleh apa? Lanjut Indra. Mari kita lihat bukti B. Izin memutar rekaman dari kamera pengawas di dalam rumah. Perlu dicatat, Yang Mulia, kamera ini dipasang di rumah yang sertifikatnya 100% atas nama klien saya, Ibu Gita. Rangga tersentak. Dia menatapku. Matanya membelalak. Dia tidak tahu soal ini. Indra memutar kompilasi video. Layar pertama, Rangga dan Clarissa berciuman di ruang tamu. Layar kedua, Rangga menarik Clarissa duduk di pangkuannya. Layar ketiga, Rangga dan Clarissa masuk ke kamar tidur utama. Keberatan, Yang Mulia, teriak Hartono, melompat berdiri. Ini ilegal. Ini pelanggaran privasi. Klien saya disadap. Indra tersenyum tipis. Tidak ada penyadapan, Yang Mulia. Hanya pengawasan di properti pribadi milik klien saya.
Dan yang kami putar bukan hanya gambar, tapi juga suara. Indra mengganti ke rekaman audio. Suara dari ruang tamu, saat mereka bertiga, Rangga, Winda, dan Clarissa, sedang mengobrol. Gita itu bodoh, Bu. Terlalu sibuk. Proyek Surabaya itu, semua komisinya sudah aku alihkan masuk rekening kita, sayang. Apartemen baru kamu pasti lunas bulan ini. Semalam itu seru banget. Tapi anak itu nyaris merusak semuanya. Makanya, ibu suruh kunci saja di teras. Biar dia capek sendiri. Suara Winda. Iya, kan? Ide ibu bagus. Suara Rangga. Ruang sidang hening seketika. Aku melihat Winda. Wajahnya pucat seperti mayat. Hartono, pengacara Rangga, perlahan-lahan duduk kembali di kursinya. Dia terlihat kalah. Rangga menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap hakim. Dia menatapku dengan kebencian yang luar biasa. Jadi, Yang Mulia, kata Indra. Saksi mereka, Ibu Winda, yang tadi menangis mengaku merawat Delia, ternyata adalah otak di balik penelantaran cucunya sendiri. Indra berjalan ke meja. Dan ini belum selesai. Bukti C, D, dan E laporan rekening koran dari rekening gabungan. Menunjukkan transfer 50 juta rupiah ke rekening atas nama Clarissa Anindita. Transfer 150 juta rupiah ke Pratama Properti. Untuk uang muka apartemen atas nama Clarissa Anindita. Semua uang ini diambil dari rekening gabungan, yang sebagian besar isinya adalah gaji klien saya. Dia meletakkan tumpukan kertas itu di meja hakim. Dan terakhir, bukti F dokumen proyek Surabaya. Lengkap dengan surat pernyataan dari klien yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah diminta mentransfer komisi ke rekening pribadi Rangga. Dan ini, Indra mengangkat selembar kertas. Adalah hasil lab forensik digital yang menunjukkan bahwa tanda tangan klien saya di dokumen adendum dipalsukan. Penelantaran anak, perselingkuhan yang vulgar, konspirasi, dan penggelapan aset. Indra merapikan berkasnya. Rekan saya tadi bilang Ibu Gita, stres, dan tidak stabil jiwanya. Tentu saja dia stres. Wanita mana yang tidak stres jika pulang kerja dan menemukan putrinya dikunci di teras, sementara suaminya berpesta dengan selingkuhannya dan ibunya di dalam, menggunakan uang hasil jerih payahnya. Indra kembali ke kursinya. Yang Mulia, kami menuntut 3 hal. 1. Kabulkan gugatan cerai. 2. Berikan hak asuh penuh atas Delia kepada Ibu Gita, dengan pencabutan total hak kunjung bagi Pak Rangga dan Ibu Winda, demi kesehatan mental anak. 3. Perintahkan tergugat untuk mengembalikan semua aset yang telah ia curi dari klien saya. Kami yakin, bukti sudah lebih dari cukup. Kebenaran sudah terungkap. Indra duduk di sebelahku. Hartono tidak berdiri lagi. Dia hanya berbisik sesuatu pada Rangga, yang dijawab Rangga dengan gelengan kepala putus asa. Mereka sudah mati kutu. Aku menatap lurus ke arah hakim. Aku tidak melihat Rangga. Aku tidak melihat Winda. Pertempuran di meja hijau ini telah kumenangkan. Kejatuhan mereka baru saja dimulai. Vonis dan kejatuhan. Ruang sidang terasa hampa. Suara Indra yang tenang dan tegas menggantung di udara. Lama setelah dia selesai berbicara dan duduk kembali di sampingku. Aku tidak berani bergerak. Aku menatap lurus ke arah majelis hakim. Hakim ketua, Bapak Suryadi, sedang membolak-balik berkas di depannya. Wajahnya serius. Dia tidak memandang ke arah Rangga ataupun aku. Di seberang ruangan, Hartono, pengacara Rangga, tampak lesu. Dia berbisik cepat kepada Rangga, yang hanya menunduk, menatap meja di depannya. Wajah Rangga merah padam, campuran antara malu dan amarah yang tertahan. Winda, di bangku belakang, sudah tidak menangis lagi. Dia hanya duduk mematung. Topeng wanita salehah dan teraniaya yang tadi dia pakai telah retak, memperlihatkan wajah aslinya yang pucat dan ketakutan. Hakim Suryadi berdeham. Suaranya memenuhi ruangan. Sidang diskors selama 30 menit untuk majelis hakim bermusyawarah, katanya. Dia mengetukkan palunya sekali.
Skors, katanya lagi. Para hakim berdiri dan berjalan keluar melalui pintu di belakang meja mereka. Ruangan itu langsung dipenuhi suara bisikan. Aku merasa kakiku gemetar. Baru sekarang aku sadar. Aku menahan napas hampir selama Indra berbicara. Gita. Indra menyentuh lenganku. Kita keluar. Cari udara. Aku mengangguk kaku. Aku berdiri. Kakiku terasa seperti jeli. Kami berjalan keluar dari ruang sidang. Di koridor yang ramai, aku bersandar ke dinding. Aku akhirnya bisa bernapas. Kita menang, Gita, kata Indra pelan. Nadanya datar, sebuah pernyataan fakta. Bukti-buktinya tidak terbantahkan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Dia memalsukan tanda tanganku. Endra, bisikku. Itu adalah satu fakta yang masih membuatku mual. Dia tidak hanya mencuri, dia memalsukan identitasku. Dia akan membayarnya. Di pengadilan pidana, kata Indra. Sidang hari ini hanya untuk perceraian dan hak asuh. Tapi kita menggunakan bukti pidana itu untuk menunjukkan karakternya. Dan itu berhasil. Mataku menyapu koridor. Aku melihat Rangga dan Hartono berdiri di sudut, berdebat sengit. Hartono tampak frustrasi, sementara Rangga menggeram padanya, menunjuk-nunjuk dengan marah. Lalu aku melihat Winda. Dia duduk sendirian di bangku koridor yang keras. Dia terlihat tua, jauh lebih tua dari beberapa minggu lalu. Dia menatap lantai dengan pandangan kosong. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa iba. Aku hanya merasakan kehampaan yang dingin. Wanita itu yang menyuruh Rangga mengunci cucunya sendiri di teras. 30 menit rasa seperti 3 jam. Seorang petugas memanggil kami masuk kembali. Jantungku berdebar lagi. Kini saatnya putusan. Kami duduk di tempat kami semula. Rangga dan Hartono masuk dengan wajah muram. Majelis hakim memasuki ruangan. Kami semua berdiri, lalu duduk kembali. Suasana sangat tegang. Hakim Suryadi membuka map di depannya. Dia berdeham. Setelah mendengarkan keterangan para saksi, katanya, suaranya lantang dan jelas. Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat. Dan bermusyawarah. Dia berhenti sejenak, menatap lurus ke depan. Majelis hakim memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat, Ibu Gita Anggraini, terhadap tergugat, Saudara Rangga Pratama. Palu diketuk 1 kali. Aku memejamkan mata. 1 ikatan telah putus. Aku bukan lagi istrinya. 2. Lanjut hakim. Menetapkan hak asuh anak, yang bernama Delia Anindita, usia 5 tahun, jatuh sepenuhnya ke tangan ibu kandungnya, yaitu penggugat, Ibu Gita Anggraini. Air mataku langsung menetes. Bukan tangis kesedihan. Tangis kelegaan yang luar biasa. Delia aman. Delia bersamaku. Hakim itu belum selesai. Majelis hakim memandang. Katanya, nadanya menjadi lebih tegas. Bahwa tergugat, Saudara Rangga, dan Ibu Winda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan bukti video, audio, dan kesaksian dari KPAI, melakukan tindakan penelantaran yang membahayakan kondisi fisik dan psikologis anak. Aku mendengar isapan napas tertahan dari bangku Winda. Oleh karena itu, lanjut hakim. Majelis hakim memutuskan, mencabut hak kunjung dan hak bertemu Saudara Rangga dan Ibu Winda terhadap anak Delia Anindita, sampai ada putusan hukum pidana yang berkekuatan tetap, dan sampai keduanya bisa membuktikan telah menjalani evaluasi psikologis serta dianggap layak untuk bertemu anak oleh lembaga yang berwenang. Ini lebih dari yang kuharapkan. Bukan hanya hak asuh. Mereka dilarang bertemu Delia. Indra menepuk punggungku pelan, tanpa suara. 3. Kata hakim lagi, mengenai harta gonogini. Majelis hakim menetapkan bahwa rumah di Jalan Cendana nomor 12B adalah murni aset bawaan milik penggugat, Ibu Gita, dan tidak termasuk dalam harta gonogini. 4. Majelis hakim menghukum tergugat, Saudara Rangga Pratama,
untuk mengembalikan seluruh dana milik penggugat yang telah digelapkan dari rekening gabungan, sebesar Rp225.300.000, dan mengembalikan seluruh komisi dari proyek Surabaya yang terbukti dialihkan secara ilegal ke rekening pribadi tergugat, sebesar Rp350 juta. Seluruh dana tersebut harus dikembalikan kepada penggugat paling lambat 6 bulan setelah putusan ini dibacakan. Aku ternganga. Rangga, di seberangnya, tersentak. Dia menatap hakim dengan tidak percaya. Dia mungkin tidak menyangka pengadilan agama akan sejauh itu. Mengenai aset lain yang dibeli dari hasil penggelapan, seperti unit apartemen atas nama saudari Clarissa Anindita, majelis hakim menyerahkan prosesnya pada putusan pengadilan pidana yang sedang berjalan. Hakim Suryadi menatap kami satu persatu. Tatapannya berhenti pada Rangga. Persidangan selesai. Palu diketuk 3 kali. Keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Selesai. Semuanya sudah selesai. Aku terduduk lemas di kursiku. Seluruh kekuatan meninggalkan tubuhku. Indra membantuku berdiri. Ayo, Gita. Kita pulang. Delia menunggumu, kata Indra. Aku mengangguk. Kami berjalan keluar dari ruang sidang. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak mau melihat Rangga atau Winda. Aku hanya ingin pergi. Tapi saat kami sampai di pintu koridor, sebuah suara menghentikan kami. Gita. Suara Rangga, penuh kebencian. Aku berbalik. Indra langsung berdiri di depanku, melindungiku. Rangga berdiri di sana. Matanya merah. Dia tidak lagi terlihat kalah. Dia terlihat berbahaya. Kamu pikir kamu menang, desisnya. Kamu pikir kamu hebat. Sidang sudah selesai, Rangga, kataku. Suaraku terdengar lebih kuat dari yang kuduga. Kamu menghancurkan hidupku, teriaknya. Orang-orang di koridor mulai melihat ke arah kami. Aku kehilangan semuanya. Pekerjaanku, rumahku, anakku, semua karena kamu. Bukan karena aku, kataku dingin. Semua karena perbuatanmu sendiri. Kamu yang berselingkuh. Kamu yang mencuri. Kamu yang mengunci Delia di teras. Kamu akan menyesal, Gita. Dia maju selangkah. Aku bersumpah, kamu akan. Cukup. Indra membentaknya. 1 langkah lagi, Rangga, dan saya akan panggil petugas keamanan. Jangan lupa, Anda masih punya sidang pidana. Mengancam Ibu Gita di depan kantor pengadilan hanya akan menambah tuntutan Anda. Rangga berhenti. Dia menatap Indra, lalu menatapku. Tatapan itu penuh dengan janji balas dendam. Ini belum selesai, geramnya. Lalu dia berbalik dan pergi, membanting bahunya ke pintu. Winda, yang berdiri di belakangnya, menatapku dengan mata bengkak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terlihat hancur. Dia berbalik dan berjalan tertatih-tatih, mencoba mengejar putranya. Aku menghela napas panjang. Ayo, Gita. Dia tidak bisa menyentuhmu lagi, kata Indra. Kami berjalan keluar dari gedung pengadilan agama itu. Matahari sore bersinar terang, begitu kontras dengan kegelapan di dalam sana. Aku mengambil ponselku. Aku menelepon apartemen, tempat Delia dijaga oleh pengasuh yang kusewa. Halo, Mbak? Ini saya. Sudah selesai. Saya menang. Saya menang semuanya. Saya segera pulang. Tolong, peluk Delia untuk saya. Aku menutup telepon. Aku menatap langit biru. Aku bebas. Delia aman. Aku menangis dalam diam sepanjang perjalanan pulang. Bukan tangis sedih, tapi tangis pelepasan. Aku telah melalui neraka. Dan aku keluar sebagai pemenang. Bab 10. Tawa kemenangan di atas karma. 1 tahun berlalu. Waktu berjalan, menyembuhkan luka-luka yang paling dalam. Setidaknya, begitulah kata orang. Bagiku, waktu tidak menyembuhkan. Waktu menumbuhkan lapisan kulit baru yang lebih tebal, lebih kuat. Hidupku tidak lagi sama. Dan aku bersyukur untuk itu. Aku menjual rumah di Jalan Cendana.
Aku tidak sanggup menginjakan kaki di sana lagi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Uang hasil penjualannya, ditambah uang yang akhirnya berhasil dikembalikan oleh Rangga, setelah Indra mengancam akan menyita sisa aset keluarganya, aku gunakan untuk memulai hidup baru. Aku tidak kembali ke perusahaan lamaku. Aku membangun bisnisku sendiri. Sebuah agensi konsultan pemasaran digital kecil. Awalnya sulit, tapi aku bekerja siang dan malam. Kali ini, aku bekerja untuk diriku sendiri, untuk masa depanku dan Delia. Sekarang, agensiku berkembang pesat. Aku punya kantor kecil yang nyaman dan 5 orang karyawan. Kami tinggal di sebuah apartemen baru, di lantai 20, dengan jendela besar yang menghadap ke gemerlap kota. Tidak ada lagi teras yang gelap. Tidak ada lagi suara tawa yang menyakitkan. Apartemen ini dipenuhi cahaya matahari. Dindingnya berwarna putih gading. Ada banyak tanaman hias. Dan yang terpenting, dipenuhi tawa putriku. Delia sudah berusia 6 tahun. Dia tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dia baru masuk sekolah dasar. Terapi psikologi selama setahun terakhir sangat membantunya. Dia masih ingat malam itu. Itu akan menjadi bekas luka seumur hidup. Tapi itu tidak lagi mengendalikannya. Dia menjadi anak yang ceria, cerewet, dan sangat protektif terhadapku. "Ibu, lihat," serunya dari meja makan. Aku menoleh dari laptopku. Aku sedang bekerja dari rumah hari ini. Delia mengangkat buku gambarnya tinggi-tinggi. Dia menggambar 2 sosok. Satu besar, satu kecil. Keduanya memakai mahkota. Mereka berdiri di depan sebuah kastil berwarna pelangi. "Ini Ibu Ratu Gita. Dan ini Putri Delia," katanya bangga. "Kita lagi mengusir naga jahat." Aku tersenyum. "Gambarnya bagus sekali. Sayang, naganya sudah pergi, ya?" "Sudah. Pergi jauh. Nggak akan kembali lagi," serunya riang. Aku bangkit dan mencium puncak kepalanya. "Itu baru putri ibu. Naganya memang sudah pergi. Sidang pidana mereka selesai 6 bulan yang lalu. Indra memastikan aku mendapatkan setiap kabar terbarunya. Rangga dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Penggelapan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Dia divonis 3 tahun penjara. Dia kehilangan segalanya. Clarissa, si pelakor, ikut terseret. Dia dituntut sebagai penada hasil kejahatan. Dia tidak dipenjara, tapi mendapat hukuman percobaan. Dia harus menjual apartemen yang dibelikan Rangga, yang belum lunas itu, untuk membayar ganti rugi padaku. Aku dengar, karir modelnya hancur. Dia kehilangan pekerjaan dan reputasinya. Dan Winda, dia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam penelantaran anak di bawah umur. Karena usianya, hakim memberinya hukuman percobaan dan wajib lapor, serta layanan sosial di panti jompo. Dia kehilangan putranya, dan dia tidak akan pernah diizinkan bertemu cucunya lagi. Keadilan telah ditegakkan. Sore itu, aku mengajak Delia keluar. Aku berjanji membelikannya es krim baru di mall. Aku menyetir mobil baruku. Sebuah sedan Eropa berwarna perak mengkilap. Hasil jerih payahku sendiri. Delia duduk di kursi penumpang di sampingku, di kursi khusus anak. Bernyanyi-nyanyi kecil mengikuti lagu yang kupasang. Kami berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat. Di dekat pasar yang becek dan ramai. Aku melirik keluar jendela, sekadar mengamati kesibukan sore hari. Lalu mataku menangkap sesuatu. Di bawah halte bus yang kotor dan penuh coretan, ada 2 sosok. Mereka terlihat kumal, gelandangan. Yang satu seorang wanita tua. Rambutnya putih acak-acakan. Pakaiannya lusuh. Yang satu lagi seorang pria. Kurus kering. Rambutnya gondrong dan berminyak. Dia memakai kaos yang robek di bahunya. Keduanya sedang berebut. Aku memicingkan mata. Wanita tua itu memegang bungkusan nasi. Pria itu mencoba merebutnya. "Itu punyaku," teriak wanita tua itu. Suaranya parau dan serak. "Bagi. Aku lapar," bentak pria itu. "Tidak, kamu sudah dapat jatahmu tadi pagi."
Diam kamu, perempuan tua. Gara-gara kamu semua ini. Kalau saja kamu tidak ikut campur urusanku dulu. Pria itu mendorong wanita tua itu dengan kasar. Wanita itu terjatuh di trotoar yang kotor. Bungkusan nasi itu terlepas. Dan aku mengenali mereka. Pria itu, kurus kering, tidak terurus. Itu Rangga. Dia pasti baru bebas bersyarat. Dan wanita tua itu, yang kini merangkak di lantai untuk mengambil nasi yang berceceran. Itu Winda. Mereka berdua, hidup di jalanan. Saling menyalahkan. Berebut sebungkus nasi sisa. Aku menatap pemandangan itu. Pemandangan yang begitu menyedihkan. Aku teringat tawa mereka di ruang tamuku. Aku teringat ucapan Winda. Makanya, ibu suruh kunci saja di teras. Aku teringat Rangga yang berkata, dia itu bodoh, Bu. Sesuatu muncul dari dalam dadaku. Bukan rasa iba. Bukan rasa kasihan. Itu adalah sesuatu yang gelap dan memuaskan. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirku. Pelan pada awalnya. Lalu tawa itu semakin keras. Aku tertawa. Aku tertawa sinis, penuh kemenangan, menatap dua manusia yang hancur itu. Itulah balasan untuk orang yang menyia-nyiakan tulusnya hati. Gumamku pada diriku sendiri. Delia, yang sibuk dengan mainannya, tidak melihat mereka. Tapi dia mendengar tawaku. Ibu kenapa ketawa? Tanyanya, menatapku bingung. Aku menoleh padanya. Seketika, wajah dinginku yang tadi menertawakan karma, meleleh. Aku tersenyum padanya. Senyum terhangat yang kumiliki. Tidak apa-apa, sayang. Kataku lembut. Ibu hanya teringat sesuatu yang lucu. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Aku menginjak pedal gas. Mobil peraku melaju mulus, meninggalkan persimpangan itu. Di kaca spion, aku melihat mereka sekilas. Dua titik kotor yang masih bertengkar di pinggir jalan. Aku tidak menoleh lagi. Aku melaju lurus ke depan. Menuju mal. Menuju es krim. Menuju kebahagiaan baru kami. Menuju masa depanku yang cerah bersama putriku. Sama 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 putriku.